ولا قوى على النار الجحيم فهب لي توبة agak maju lagi, agak maju lagi, فإنك maju lagi, maju lagi. ولا قوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفور الذنب العظيم ذنوبي مثل عادة الماضي فهب لي توبة Nuwun sewu Mas, Mas. Sampun saja dimulai dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal Saya di sini loh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhsinin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'alan nabi Muhammad. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin miladi tanhalu biru qadu wa tanfariju biru rabu wa tusallimil hawaiju wa tunalu biragaibu wa husnul awatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumilah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sesaat setelah selesainya Ramadan, setan keluar dari penjara. Setan itu gak ada rojo, rajanya setan namanya Iblis. Gue ngomong iblis jadi nyawang aku. Rajanya setan namanya Iblis. Yang jelas gak ada iblis gondrong, gak ada. Begitu keluar dari penjara, rajanya setan yang namanya Iblis ini marah. Teriak-teriak, misuh-misuh. Kalau orang Yogyakarta, bajingkul. Kalau orang Surabaya, hancur. Begitu dia marah, yang kemarahan Raja Iblis didengar oleh seantero bala tentara setan di dunia. Akhirnya apa? Bala tentara setan semuanya berkumpul menghadap kepada Raja Iblis. Saat itu kemudian bala tentara setan bertanya kepada Raja Iblis. Niki kula aturke soal ini pas awal. Kula nyuwun muga-muga jenengan kabeh ora digodha kali iblis. Amin. Kula yakin ora bakal digodha wong potongane wis kaya iblis. Tenang aja. Biasanya iblis iki simbake abang biasa. Bapak Ibu sholawatnya tercinta. Moga-moga rezekimu lancar. Kok rampung ngaji, Bu Samsul langsung ketemu Bunda. Tak sangon, tenang mobil. Begitu ketemu dengan Raja Iblis, apa pertanyaan bala tentara setan? Wahai Raja Iblis yang terhormat, kami dengar dari kejauhan Anda marah. Kalau boleh kami tahu, apa yang menyebabkan baginda Raja marah? Apa jawaban Raja Iblis?
Wahai bala tentara setan rahimakumullah. Rahimakumullah. Setan rahimakumullah. Lah saya ngomong baik setan karo anak buah ya rahimakumullah. Kalau yang bilang kita kepada mereka laknatullah, ora dong kowe. Apa pertanyaan? Apa jawaban Raja Iblis? I'lamu, ketahuilah, hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Satu hari di mana manusia dikembalikan kepada kesuciannya. Satu hari di mana manusia dikembalikan kepada fitrahnya. Padahal kalian semua tahu, kata Raja Iblis, 11 bulan kita menggoda manusia supaya jauh dari Allah. Maka banyak umat-umat Muhammad yang bermaksiat. Istri berani dengan suami, suami zalim dengan istri, anak durhaka dengan orang tua menyia-nyiakan anaknya, orang meninggalkan sholat kaya tapi meninggalkan zakat, orang lebih takut dengan pajak daripada dengan zakat. Akhirnya apa? Raja Iblis bilang, berarti apa? 11 bulan kita menggoda manusia menjadi sia-sia, tidak ada gunanya, mubadir, sungguh terlalu. Kalau sungguh terlalu, Raja Iblis apa Raja Dangdut? Akhirnya apa? Bala tentara setan bertanya kepada Raja Iblis, kalau memang demikian wahai Raja Iblis, apa yang harus aku lakukan untuk menggoda manusia? Bapak Ibu semuanya, termasuk yang di bawah pohon bambu, mau apa demikian? Wah, mau sampai sana Mas Tommy. Pengen lihat Mas Tommy kayaknya. Fan Mas Tommy. Gue ngopo. Rasa bayangke bojomu kaya Mas Tommy. Bayangke semua ora. Apa jawaban Raja Iblis? Wahai para tentara setan, hari ini kamu jauhkan kembali manusia dari Allah. Caranya gimana? Sibukkan manusia dengan makanan, sibukkan manusia dengan minuman, sibukkan manusia dengan baju baru dan kesenangan, sehingga mereka melupakan Allah. Mila dengan persani. Adu kembali manusia antara satu dan yang lainnya. Buat manusia permusuhan antara satu dan yang lainnya. Mila dengan persani. Begitu lebaran. Belum saya Mas Tommy, Mbak Titi itu ngomong bahasa Jawa. Belum ngomong bahasa apa realita yang terjadi Bapak Ibu? Dengan persani begitu bodoh, subhanallah. Bajunya baru, gini apa badan? Sandale anyar, bahkan kawat untune anyar, alise anyar, irunge anyar, bojone begitu kita bersuka cita, makanan serba ada, ditata rapi ning jero meja, rengginan, marning, kuping gajah, telek kucing. Bahkan di Kalasan terindikasi banyak biskuit palsu. Kalengnya kongguan biskuit begitu dibuka isinya telek. Itu melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Begitu kita bersuka cita, mangan kupat sak bungkuse, ngombe sirup sak botole, dengar ada duhur dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jenengan nembe dahar. Apa jawabannya? Adan meneh. Setan. Ini yang terjadi. Makanya kemudian apa? Setan menyebar virus-virus kebencian. Bagaimana seorang suami dan istri tidak saling memaafkan, anak berani dengan orang tua, tetangga satu bermusuhan dengan tetangga yang lainnya. Padahal kula panjenengan sami pun diajari Allah ten bulan Ramadan poso. Bola balik kula matur, poso itu bahasa Arabnya adalah as-saum. As-saum itu asyam, artinya imsak. Imsak kuwi artine ngempet hawa nafsu. Termasuk kula wingi ngaji teng Balai Kota DKI kali Pak Anies Baswedan kula matur. Dadi pemimpin itu cangkeme kudu ngempet. Ora waton ngomong.
Lah Indonesia itu saat ini pemimpinnya kakek ngomong cangkem ini. Contohnya beras larang, menterinya ngomong ora usah kakean mangan. Bila menteri cangkeme bosok. Daging larang kon mangan keong. Listrik larang kon nyabut meteran. Ayo. Sarden ana cacine protein. Pengen sugih tenak kala jengking kuwi cangkem bosok. Soalnya napa? Ora iso ngempet. Lah poso niku ngajari awake dhewe ngempet. Bahkan wong poso niku nyuwun sewu. Di luar bulan Ramadan boleh dilakukan, di bulan Ramadan tidak boleh dilakukan. Contoh, Bu. Jenengan dipisui wong, bales misuh niku angsal napa mboten? Oleh. Asalkan pisuane padha, bantere padha. Oleh. Jenengan dipisui matamu. Jenengan balas matamu juga boleh. Tapi di bulan Ramadan ini nggak boleh. Cukup mengatakan ini imun. Sorry, aku sedang puasa. Di kampleng wong, balas ngampleng boleh apa enggak? Boleh, namanya kisos. Tapi kamplengane kudu padha, bantere padha, sing di kampleng gone padha. Boleh. Ampun medasmu lho kowe. Belajar nyempet. Kenapa? Karena puasa itu untuk menahan hawa nafsu, asadul jihadul hawa. Maka Bapak Ibu, kalau Ramadan selesai, kemudian ketemu dengan Idul Fitri, kalian masih bermusuhan dengan suami, berarti puasamu gagal. Tak takon, dengan wong Yogyo, Mbak Titi, Mas Tommy, pemusuh Yogyo, tak takon. Bodowi ini jenengan kalau bojone salaman apa sungkeman? Ini kan dobol. Sungkeman apa salaman? Saya ngomong sungkeman Tony Boster. Watonmu di dobo seban. Ngomong sholat id bojone goleki. Pak, kosong-kosong ya Pak. Kosong-kosong apane? Dengan ngertos nih kok, kursi nih kok, dan bawa tulisan pondok pesantren ora haji. Niku fungsine nggih sungkeman bojo karo santri. Sungkeman niku cara kraton sing lanang dilungguhke sing kepenak. Kok sing wedok laku dodok. Guyu, begitu ketemu bojone guyu. Rasulullah dawuh, kok ana wong wedok guyu ping pisan di hadapan suami, pahalanya sama dengan ibadah haji. Jenengan ketemu bojone haji pisan. Guru Indo, haji Indo. Kok gurunya yang sakit? Kita udah rapi dong. Gus Miftah pernah bilang kepada kalian anak-anak serandaan toh, santai saja, sejomblo-jomblo kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ditebarkan virus-virus kebencian. Anak dengan orang tua, istri dengan suami, sungkeman. Sing larang dilungguhke sing kepenak jenengan matur sing sae. Niki dalam bahasa Al-Qur'an namanya qaulun ma'ruf wa maghfirah. Perkataan yang baik dan penuh maaf. Matur sing sae. Bapak, penyuluh apa? Jadi. Biasa baik. Tapi iya mami. Mami mau kemana? Tandur. Mami tandur yo. Matur sing apik. Bapak,
Bapak-bapak menawi kawula gadah kelepatan saking lima saking ucapan sak langkah saking tindakan duk kawula banyu sak tahu lemas sak taruh bolong sak taruh. Oh, diajari sing bener kok. Kula nyuwun agunge Sesa Mitra pangaksami Bapak, tangane bojomu diambung wolak-walik. Dalam kitab Adabul Mar'atus Shalihah disebutkan ketika seorang istri mencium tangan suaminya dengan ikhlas, pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Sing urung rabi mesake. Tanganmu urung hajar aswad. Kelas me tanganmu urung hajar aswad mung ditewok tok. Menebar virus-virus kebencian. Pemimpin yang seharusnya menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh dan suri teladan yang baik bagi rakyatnya, tetapi di bulan Syawal ini justru mempertontonkan permainan-permainan yang tidak layak dilihat oleh rakyatnya. Nuwun sewu, gara-gara pemilu pilkada niku lho. Kula niku ngaji ning Jawa Timur. Kiai siji karo kiai liyane neng-nengan cangkeme sariapan. Gara-gara apa? Pilihane beda. Padahal goblok, jenengan tak kandhani. Apa bedane pilkada karo rumah tangga? Bedane siji. Wong arepe nyoblos pilkada kae, dandane sak jam, nyoblose sak menit. Ayo. Nggih napa mboten? Lah rumah tangga nyuwun sewu lepas bajune sak menit, nyoblose sak jam. Kowe radio. Mudah-mudahan lagu ini serangga lama aku ditinggal rapi. Hatiku rasane lara, nyawang konco ado karo agama, randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene gendang ngaji. Sholawat sing sholawate banter tak dongake rezeki lancar. Amin. Ora bengok mulih meten. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli alimina ahwali alhamdulillah dalu menika kerawuhan tamu agung saking Jakarta. Alhamdulillah kula komunikasi kali Mas Danis kali Mbak Ino Sigit. Alhamdulillah dalu menika saged ngrawuhke tepuk tangan untuk Mas Tommy Soeharto. Karena yang kedua juga dihadiri oleh kakak beliau Mbak Titik Soeharto. Juga sama beliau Mbak Mami Soeharto. Dari Mas Tommy Kapitan, ini dari Ibu Disik dan Nurul Tegar. Yul, ini Yul. Woi. Rumahmu lama sih Minggu. Boten. Mas Tommy ini sambutan kali wawancara kali Disik. Iya nah. Lah ini sekitarmu. Itu ngomong. Ono kalane rupa elek itu jijiki, ono rupa elek itu rezekemu. Lah iki rupane elek kok jijiki. Kaya iki maksudnya. Ya ini. Beda kayak waktu 5 menit. Oke. Ora kepanjang bayar padha. Selusu ono Mas Tommy ora ajar kowe. Ya Allah, sing bae.
Apa PLN dulu? Breng. MPR baunya mempur. MSJK ya ini ya, pada sergap ngaji MSJK ini. Apa dulu? Masuk. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk SRG. Masuk surga Allahumma. LDM SPK. Matamu suwe. Ayo, Mami. Matoki dibul, bantu dibul. Aku tanpamu bagaikan ambulan tanpa uwi. Aku ingin JUSTMARIED, just married. Tapi jodohnya masih inden, jomblo permanen. Yum. Kamu gak mau sama aku gara-gara kita beda pemikiran. Aku mikir kamu, kamu mikir yang lain. Hatiku mangkrak tanpamu. Saat aku melihat hidupmu seperti lumpia, kelomong dan berminyak. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang berjuga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Yuk telinga di samping. Penantian ini kan berbayar pasti. Lihat aku sayang yang sudah berjuang menunggu. Belnya melewati debu, melewati pasir, bodong-bodong. Akhirnya belnya jadi bola. Tangkap kok sayang, belmu kotor. Dibersihkan secara tayamum. Langsung dibawa atas, ternyata belmu gigit telingaku. Walaupun dulu saya itu jomblo, tapi saya jiwanya playboy. Tapi karena saya kelamaan jomblo, akhirnya saya tobat jadi playboy. Saya ingin ta'aruf secara organik. Saya ingin menikah ke Jakarta secara horizontal. Nemeni teman kita pacaran itu kayak obat nyamuk. Yum sepi. Kayak mobil tanpa roda, nganggur dan penuh dengan ketidakpastian. Dan itu semuanya kita bernyanyi ya, sambil berzikir dan bernyanyi, dan kita harus hidup bergembira. Life is bayar listrik. Hidup membahagiakan itu bisa bayar listrik, bayar air, dan kita bisa bayar modem. Wah, itu adalah BRSJKR. Bersyukur. Bersyukur itu adalah masuk. Tepuk tangan untuk masuk. Wah. Dan tepuk tangan untuk Pak Tommy Soeharto. Dan tepuk tangan untuk Gus Miftah yang paling syahir. Jika bukan kepadamu, aku
beri kepada siapa hidup ini aku beri. Lihat aku Mbak Nur yang sudah berjuang dada menjemputmu ngasih indah selalu Mbak Sri. Hati tak berhak aku akan beri menunggu Mbak Yani pergi datang. Tepuk tangan untuk Porasi. Tepuk tangan untuk jamaah yang KNSTN konsisten datang ke sini. Semoga dapat pahala dan semoga yang bilang amin utangnya lunas semua. Silakan dulu ya, Bang. Mau kena bokan ya. Kowe cuma mati saja. Bon, saat ini Mas Romi sambutan akan saya kasih mukadimah. Bapak Ibu, wong murid itu tugasnya apa? Wong murid itu tugasnya mau gawe cerita. Karena pada akhirnya kita akan diceritakan oleh generasi berikutnya, betul? Maka Al-Quran mengatakan, apa tugas manusia? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tugas kita itu membuat cerita. Kapan durasinya? Antara adzan dan iqamah. Ingat, bayi lahir diadani, orang mati nyuwun sewu. Bayi lahir diadani, begitu kita mati diadani. Biar ini kalian. Gara-gara itu dong kan. Urip kuwi abatesane antara adzan dan sholat. Wong lahir diadani, wong mati disolati. Jarak antara adzan dan sholat kuwi ra suwe. Paling pol 10 menit. Artinya apa? Durasi kita membuat cerita itu tidak lama. Karena apa? Pada akhirnya yang dikenang oleh orang adalah ceritanya. Pendiri bangsa hari ini tinggal cerita. Presiden pertama Soekarno, Presiden kedua Soeharto, bahkan nyuwun sewu jarene sakniki Pak Harto kangen kali awake dhewe. Buktinya apa? Bokong truk ana tulisane. Piye kabare sing nang jaman Soekarno? Karena semuanya akan meninggalkan cerita. Awake dhewe bakal diceritake. Lah orang-orang terdahulu mampu meninggalkan cerita-cerita yang baik. Pak Karno meninggalkan cerita yang baik dengan Pancasilanya. Pak Harto meninggalkan cerita yang baik dengan pembangunannya. Terus semuanya meninggalkan cerita. Pertanyaannya, mampu tidak kita meninggalkan cerita? Awake dhewe iki ngene. Urip kuwi ramung napak tilas tapi kudu ninggalke petilasan. Jenengan ziarah ke makamnya Gus Dur niku napak tilas. Pertanyaannya, bisa nggak meninggalkan petilasan? Pak Harto ninggalke petilasan, jualan tol, pembangunan, pertanian, terus macam-macam. Dari cerita. Pada akhirnya kita juga harus diceritakan oleh anak cucu kita. Pertanyaannya tinggalan mungkin saiki apa? Apa bedane wong biyen kali wong sakniki? Bedane siji. Wong biyen iku gaweane nandur ra ngarep-ngarep ngunduh, tapi wong sakniki gaweane ngunduh tapi ra gelem nandur. Wong biyen iku gaweane nandur kayu jati, ora ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Sakniki gaweane ngetok kayu jati tapi ra gelem nandur kayu jati. Sing gelem ngunduh ra gelem nandur kuwi ana telu. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Berarti yen awakmu gaweane ngunduh ra gelem nandur, kelasmu kaya mila Bapak Ibu para codot rahimakumullah. Aja ngerti. Mbah apik niku ciri-cirine siji. Kok jenengan duwe mbah apik? Ciri-cirine napa? Anak putune wani nyeritake mbahmu. Mbahmu sapa? Mbah Harto. Apik diceritake. Tapi lak mbahe basa ora bakal diceritake. Soale napa? Ora ana sing iso diceritake. Mbahmu sapa? Kae wo bajingan. Lah Gusmu niki kowe sing nyuruh aku Gus, sing nyuruh aku Abah, sing nyuruh aku Miftah sak pituruti. Napa gawe pengajian rutinan model ngoten iki? Mau pengen gawe cerita.
Sesolah aku mati iki minimal dikenang ono ceritane. Mila zaman Pak Amin Rais biyen tahu tidak beri tangan dulu. Untungnya bagus bikin pengajian seperti ini. Minimal saya besok akan diceritakan oleh anak cucu saya. Sopo sing biyen ngawini pengajian malam minggu pahing Abah Miftah. Enak cerita. Minimal yen kula mati jenengan dongake kula. Sopo sing mati? Abah Miftah. Al-Fatihah. Ayo, sing abang-abang tak takon. Sesuk ora Gus mungkin mati kuwi dongake aku apa ora? Dongake apa ora? Ora mungkin ora mati dhisik. Lah, mungkin kula matur. Indonesia niku ceritane napa mawon, mungkin aja dilawur iki Mas Tommy. Kalau pengen mudah-mudahan kehadiran Mas Tommy malam hari ini membuat cerita untuk kita semuanya dan pada akhirnya akan kita kenang selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Kita doakan mudah-mudahan Mas Tommy iso kaya bapakne. Amin. Amin. Gus Miftah presiden dukung sinten? Aku dong dukung wong wayahe kok. Akhirnya sapa saiki? Dia apa mboten? Sing penting akur. Aku tuh nganu lho Mas Tommy. Kalau bilang sama kiai-kiai Kiai itu aja nganti dihapusi. Pripun Gus? Kiai-kiai kuwi lak musim pemilu, kuwi kelase kaya bakal kaya dong salam kaya laos. Lah masak sayur digoleki dhisik dhewe. Sayure mateng dibuak dhisik dhewe. Iki dhewe-dhewe bajingan iki lho. Mila kula nyuwun sewu, saya tidak mau. Tetapi siapapun yang berbuat baik untuk bangsa ini pasti saya dukung. Gen apa mboten? Tapi kalau merusak NKRI dilawan bareng-bareng gen apa mboten? Aja nganti duwe beras tapi tuku beras larang. Apa-apa larang. Apa sing mudhun iki siji sakniki napa? Katok. Hati, ojo kiai iki diatur-atur. Ingat, Imam Al-Ghazali dawuh, fasadul bilad bi fasadil umara. Rusaknya negara karena rusaknya pemimpin. Negara ini rusak mergo pemimpinnya rusak. Lah napa pemimpin rusak? Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Dan rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Ini orang musim bencana kan kadang-kadang kurang burung. Caleg nyedak kiai, kiai nyedak caleg. Caleg nyedak kiai mergo pengen dipilih karo jamaah. Kiai nyedak caleg pengen nguntal amplope caleg. Maka tadi saya matur sama Mas Tommy, alhamdulillah pengajian 5 tahun. Di sini tidak ada panitia, tidak ada kota infak, menghilangi konco-konco kampung, tidak ada proposal. Pun saonone kanca ngewangi kula tampa ora ngewangi kula tak sambat karo Gusti Allah. Bojo kula niku biasa kurang seminggu bah ajeng pengajian, ajeng ulang tahun, kurang duwe ragat pripun wis ora usah sambat. Sambat karo Allah. Sambat karo jamaah yo mesake wong jamaah kan uripe luwih nelongso. Ora usah sambat. Sambate karo sinten? Allah. Dengan besok akhirnya apa? 5 tahun kita mujahadah di sini alhamdulillah. Najan boten enten kotak infak orang jimpitan sak piturute. Allah memudahkan. Kenapa? Ini keakbaran Allah. Amin. Maka nyuwun sewu niki kudu diyakini panjenengan. Kudu ninggal cerita. Jangan kemudian apa? Hanya gara-gara pilkada pemilu nyuwun sewu kita menjual suara hanya untuk menjadikan orang ingat ar-rasi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ayo takon awakmu, pilih nyogok apa disogok? Malah sogok-sogok. Lah, terakhir, kenapa ulama ini rusak? Ini. Saya itu sering membaca Twitternya Mas Tommy. Walaupun saya nggak punya Twitter. Aku mau Twitteran. Radong. Saya Instagram aku dulu. Desa matamu desa. Atos kowe. Aku yang desa wong tanggoke kuburan kok. Ini Mas Tommy tanggal saya ini Nasrani. Ini kampung kita itu 40% Nasrani, 50% Nasrani. Ini kuburan. Ini kuburan. Maka saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga kiri saya.
dihajuri Pak Bu ini. Jangan. Maka mudah-mudahan 2019 Indonesia oleh Allah dianugerahi. Jangan sampai kemudian dapat pemimpin-pemimpin yang buruk karena negara ini bisa rusak karena pemimpinnya rusak. Pemimpin rusak karena ulamanya rusak. Pertanyaannya, kenapa ulama rusak? Wa fasadul ulama bihubbil jah wal mal. Dan rusaknya ulama itu karena cinta jabatan dan cinta harta. Na'udzubillahi min dzalik. Maka saya punya teori Mas. Pengen jadi orang besar di Indonesia itu dengan dua cara. Yang pertama, menyelesaikan masalah besar, atau yang kedua, melawan orang besar. Dan sekarang di Indonesia yang paling banyak nomor 2, melawan orang besar. Saya juga tidak cocok kemudian kalau kemudian kita sabun kebijakan dikritik, kalau dia baik katakan dia baik, tapi kalau dia jelek katakan dia jelek. Contoh saya introdus kita rekomendasi Ustadz oleh Kementerian Agama. Wih menterinya bosok untuk tidak ada. Ayo omong no menterinya rapopo. Jenengan tak kandani. Sak Jogja niku pengajian sawalan tiap kampung. Selama bulan Syawal kira-kira berapa tempat? Ribuan tempat. Kalau yang direkomendasi ustadznya cuma 200 sak Indonesia, apa ora jebol boyo ini? Ini anak-anak yang bisa. Maka kemarin saya diundang sama Pak Anies Baswedan, saya bilang, Anda nggak layak mengundang saya Pak Anies. Kenapa? Karena saya tidak termasuk rekomendasi dari sertifikasi Kementerian Agama. Saya setuju Ustadz disertifikasi, asalkan sertifikat Ustadz iso nggih duit ning bank. Maka mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Mas Tommy, Mbak Titi, Mbak Mami bisa meninggalkan cerita yang baik untuk bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Tidak berlama-lama kita panggil Mas Tommy Soeharto. Tepuk tangan untuk dia. Wah, nggak ada. Untuk makan di Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah beserta keluarga yang saya hormati, para jemaah dari Oraji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Sebelum sambutan pakai setan. Oh, Biar tambah bagus. Rasa meri. pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat dari Doanya kita dapat berkumpul bersama pada pengajian di Pondok Pesantren Oraji. Dan tadi kita dengarkan sudah banyak dari Gus Miftah bahwa keadaan bangsa negara ini sangat memprihatinkan, dan karenanya kami selain bersilaturahmi di sini beserta keluarga, yang tadi juga sudah disebutkan, ada Mbak Titi, ada adik saya Mbak Mami, ada juga Pak. Mbak Titi temennya berdiri nggak Mas? Iya, Mbak Titi. Ya, tepuk tangan Mbak Titi, Mbak Mami. Ini angel loh, ngakake putra-putrane Pak Harto telu langsung. Biasanya nonton TV deh. Kami di sini sangat prihatin dengan bangsa dan negara kita yang tentunya makin sulit untuk kebanyakan rakyat Indonesia, khususnya pada kelompok mayoritas yang notabene adalah Islam agamanya. Dan di sini kami ingin mengajak pada saudara-saudara yang hadir pada hari ini untuk bersama-sama memperbaiki keadaan bangsa negara ini melalui cara yang konstitusional, yaitu melalui pemilu. Dan kami di sini juga telah mencanangkan Mbak Titi sebagai anggota atau calon wakil dari Partai Berkarya yang akan diusung Partai Berkarya untuk daerah Yogyakarta. Mudah-mudahan
bisa menjadikan kita untuk lebih baik ke depannya. Amin. Dan tentunya saya harapkan selaku pribadi maupun juga pimpinan partai, kiranya rakyat khususnya umat Islam di Yogyakarta dan lebih khusus lagi pada jemaah Ponpes Oraji untuk kiranya peduli dengan politik, karena kalau umat Islam tidak peduli dengan politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh pemimpin penguasa yang tidak peduli dengan Islam. Apakah itu diinginkan oleh kita semua? Tentunya kalau memang kita tidak menginginkan hal tersebut, kita harus berjuang melalui konstitusi yang ada, yaitu kita menguasai yang namanya DPR dan istana. Dan kita harapkan melalui pemilu 2019 kita akan bisa berbuat yang lebih baik ke depannya. Karena juga kita sadari bahwa harga sekarang makin mahal. Tadi Gus Miftah sudah menyampaikan bahwa BBM naik, listrik naik, semua naik, cuman katok yang turun. Nah, ini tentunya harus kita perbaiki ke depannya. Dan satu-satunya caranya memperbaiki adalah kita harus berpolitik. Kita harus peduli dengan politik, kita harus peduli dengan penguasa. Karena kalau kita tidak peduli dengan penguasa, jelas kita akan dipimpin dan akan penguasa tidak peduli dengan kita semuanya. Dan harapan kami, apa yang tadi juga Gus Miftah sampaikan, kabarin, karena jangan pulau, itu kiranya juga akan mengingatkan kita semuanya. Mudah-mudahan era daripada yang enak itu akan bisa terwujud kembali, dan kita akan lebih makmur hidupnya. Kita ketahui juga kita punya pemerintah mencanangkan dana desa sebesar 1,5 miliar, kelihatannya baik, tapi nyatanya hanya untuk infrastruktur, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan umat atau kesejahteraan rakyat. Ini tentunya hanya pengalihan daripada anggaran yang tadinya anggaran di APBN dan APBD untuk infrastruktur, itu dialihkan ke dana desa, seolah-olah bahwa itu bisa meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat, tapi nyatanya itu hanya untuk pengalihan anggaran, sehingga kita tetap akan susah. Dan apalagi juga kita ketahui khususnya di Pulau Jawa bahwa yang namanya petani itu udah tinggal mungkin 20 atau 30% petani yang benar, karena yang 70-80% itu sudah menjadi buruh tani, karena kebanyakan daripada mereka sudah menjual ladang sawahnya, dan yang memprihatinkan menjualnya bukan kepada kelompok mayoritas lagi. Ini yang tentunya harus diperbaiki ke depannya agar kita bisa membangun negara lebih baik, rakyat bisa lebih makmur, dan kedaulatan bangsa pun bisa lebih dibanggakan ke dunia luar. Kita dulu dikenal sebagai macan Asia, tapi sekarang sudah menjadi kucing dapur yang sangat memperhatikan, karena memang rata kita negara yang sebesar ini mengemis-ngemis meminta investor dari Singapura yang negaranya hanya memiliki 5 juta penduduk. Kita punya 260 juta penduduk, tapi uangnya jauh lebih sedikit daripada yang 5 juta penduduk. Padahal kita tahu Singapura itu besar karena adanya Indonesia, karena mereka bisa mengekspor mulai kopi, karet dan sebagainya, dan semuanya dibeli dari Indonesia, dia perdagangkan. Tapi yang mereka yang makmur, kita yang sensorok sampai sekarang. Dan inilah yang sangat memprihatinkan kami semua, keluarga utamanya, karena kita sudah 20 tahun reformasi, tapi ujungnya bukan ke arah perbaikan, tapi malah ke arah yang lebih menyengsarakan rakyat pada umumnya. Karena apalagi utang negara kita sekarang sudah 4.700 triliun. Ini tentunya
sangat memprihatinkan, dan tentunya juga mereka yang memimpin sekarang itu tidak bisa mengembalikan dalam waktu 5 tahunan, sehingga ini akan menjadi beban daripada anak cucu kita. Ini tentunya harus diperbaiki karena memang nyatanya dulu pada waktu laporan almarhum Pak Harto di MPR bahwa utang kita itu 54 miliar dolar, pada waktu itu rupiahnya masih 2000, berarti kurang lebih masih hanya 100 triliun. Tapi dengan fakta bahwa pembangunan berjalan baik, kemudian hutang itu juga makin menurun, terus kemudian juga jalan-jalan semuanya, masyarakat bisa mencari pekerjaan dengan mudah dan sebagainya. Tapi sekarang akan nyatanya lebih sulit, karena kita harus mengembalikan apa-apa yang baik di zaman dulu untuk kita pelihara dan kita kembangkan. Yang memang kurang baik tentunya kita tinggalkan. Seperti yang dijagokan dengan selama reformasi ini, bahwa KKN, bahwa Orde Baru itu sebenarnya KKN dan sebagainya. Tapi nyatanya secara hukum tidak pernah dibuktikan dan tidak bisa dibuktikan bahwa kami KKN, karena memang nyatanya almarhum Pak Harto itu tidak pernah korupsi dan menyimpan uangnya yang katanya ratusan bahkan ribuan triliun di Eropa maupun di luar negeri. Dan itu telah terbukti selama 20 tahun ini bahwa itu tidak bisa dibuktikan. Dan nyatanya lebih parah selama reformasi ini, KKN itu menjalar di mana-mana, dan OTT yang terjadi selama reformasi ini itu malah dilakukan oleh orang-orang yang mendukung daripada pemerintahan yang ada sekarang ini. Jadi ini yang sangat memprihatinkan kita semuanya, dan kita harus memperbaiki ini semua. Dan mudah-mudahan melalui Gus Miftah dan jemaah semuanya kita akan bangkit bersama. Amin. Kita rapatkan barisan, kita bulatkan tekad untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur di tahun 2019. Amin. Demikianlah mungkin sedikit sambutan saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Tommy, jamaah ada yang nanya, Mas Tommy itu sebenarnya umurnya berapa? Orang tua. Baru 56. 56 tahun. Awet muda apa badan? Yo beda, boleh tukang tandur yo beda. Mudah-mudahan Mas Tommy, Mbak Titi, Mbak Mami dan semua keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Bu, ada kakek tanya, enak mana zamannya Pak Harto apa sekarang? Kakeknya jawab, enak zaman Pak Harto. Lah kenapa kayak soalnya zaman Pak Harto dulu istri saya masih muda. Maka mudah-mudahan apapun ikhtiar Mas Tommy, Mbak Titi dan keluarga senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan bisa memberikan nilai manfaat untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini kalau di pengajian, saat ini ngadek kabeh nyanyi lagu Indonesia Raya kayak biasanya. Ayo ngadek. Ya, aku ngerti apa aku bimbingan aku ngerti. Ayo semuanya di sini. Oh. Gareng rampung nyanyiin mungkin untuk pengajian samalan nih, oke? Sing rampung mulai awas, sandal hilang. Siap ya? Itu apa di bawah itu? Di bawah saja. Oke, dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasanya. Oke. Hiduplah Indonesia Raya, tuduhan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana Indonesia.
paling langsung dia. Nikmat apa bareng? Namanya siapa? Gus. Sahadatan sebentar. Niki sadarnya Gusti lanjutkan, ada teman kita mau mu'alaf, mau Amin. syahadat dengan Gus Miftah di hadapan pondok pesantren Praji dan jamaah. Ini yang menyaksikan semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau syahadat ke sini, yang mau syahadat ke sini. Alhamdulillah pas ada Mas Tommy, ada Mbak Titi, ini ada saudara kita pengen masuk ke dalam agama Islam. Tapi sebelumnya saya minta Fatihah sekali. Hari ini pas 40 harinya Ki Hendro Susmono, Rencang Kulo Bupati Tegal, dulure Gus Miftah. Kali almarhum Pak Kudiran 100 hari. Minta Fatihah sekali, mudah-mudahan mereka diterima jazat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima segala amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya dan dijadikan akhir hidupnya husnul khotimah. Al-Fatihah. Benar. Jadi ini gua kan jadi kelingan Mas Tom. Kelingan apa? Kelingan apa sing dikake karo Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu santrine Mbah Kula. Mbah Kula itu namanya Hasan Besari Ponorogo Jetis. Niku duwe santri kondang loro, siji Ronggo Warsito, nomor loro sinten? Nomor loro Abdul Hamid. Abdul Hamid itu sinten Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Antawirya Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatadomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Sing apal langsung pakai duit 1 juta ini Mas Yo. Ayo sini, yang mau malah sebelum jalan ke pengajian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Didampingi sama siapa ini? Bapaknya? Monggo. Ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak ada paksaan di dalam beragama, la ikraha fiddin. Tetapi menurut saya kita juga tidak boleh mencampur adukan agama. Kulo tersinggung ono kiai ngomong ning TV, Metro TV. Semua agama itu benar menurut Pancasila. Naik Mas. Sing bener apa? Semua Tersilat. agama itu benar bagi penganutnya. Jangan semua agama itu benar tidak. Lungguh, apa lagi? Dia jawab apa? Semua agama itu benar. Ya ora iso, salah. Sing bener apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik bahaya. Engko Mas Tommy bendino ganti agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha. Kowe ya ngono, Setu Dharma Gandul, Minggu Gandule Dharma, Senin Gondal Gandul. Orang kuwi memahami agama itu kayak seperti itu. Apapun agama yang diakui oleh undang-undang dan konstitusi berhak menjalankan agamanya dengan tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun. Setuju? Setuju. Jenengmu sapa? Ya, sekal. Setuju wae. Jenengmu sapa? Yordi. Sapa? Yordi. Kowe ngomong apa kamu? Yordi. Yordi sapa? Yordi Kristiadi. Yordi Kristiadi. Umurmu berapa? 19. Oh, kamu tua banget. Yordi Kristiadi. Aslinya mana? Kulon Progo. Kulon Progo. Terus agamamu sekarang apa? Kristen. Kristen. Nama baptismu apa? Yordi. Yordi itu. Lah, kamu pengen masuk Islam? Iya. Nah, ada yang maksa? Bodan. Ya, kue atas kesadaran sendiri. Iya. Jadi saya senang kata nih, saksinya istimewa aku negeri Islam nih, Mas Tommy Suratto, Mbak Titik dan semuanya. Jadi istimewa itu berkahmu, ya, orang kafir wong. Jadi wong saat ini balik lagi, kue tak akan aku bang, nih kau jumlahin dan aku nanti itu mendewi sisi. Nah, artinya semuanya menyaksikan bahwa kamu masuk Islam tidak ada paksaan dari pihak manapun. Berangkat dari hati yang paling dalam. Wong apa kamu Islam. Ada penolakan sebenarnya mantap mau bisa. Bisa ini mantap ya. Tidak ada paksaan dari Bismillah ya. Gue siap mau bisa ya. Sangat ya. Amin. Sekarang ya. Tenang-tenang saya ini.
Alamin, usia 19 tahun, Mas Yogi Kristiadi berkenan masuk ke dalam agama Islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun atas kesadaran dan keinginan sendiri. Hebatnya orang masuk Islam bahwa begitu kamu masuk Islam, dosa-dosamu kemarin sudah dianggap tidak ada. Kamu seperti terlahir kembali. Amin. Kamu tahu biasanya orang yang masuk Islam di tengah jalan itu lebih istimewa daripada Islam yang dibawa dari lahir. Soalnya biasanya kayak lalu biasanya masuk Islam di tengah jalan kok belajar ngaji tenangan. Saya kira kalau Islam kumisnya bingung. Lalu kalau Islam orang itu kumis. Soalnya kumis sunai diketok, kuku sunai diketok, bulu kelek sunai dicabuti. Nah, bulu kemaluan sunate dicukur. Tapi ingat dicukur dewe. Aku dicukur di salon. Ya tenang. Bagaimana Jod? Tadi syukur. Syukur apa? Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita saksikan bersama malam hari ini. InsyaAllah saya akan memimpin saudara kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah jaga hidayahnya sehingga dia menjadi anak Islam yang baik. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nawwir qulubahu ya Allah bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubahu ya Allah bi nuril Islam. Allahumma nawwir qulubahu ya Allah bi nuril Quran. Allahumma nawwir qulubahu ya Allah bi nuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubahu ya Allah bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat masuk nggih. Mungkin belajar Islam tenanan, lak kudu bimbingan Gus kita nanti dibimbing. Nanti tak belikan baju koko, tak belikan sarung, tak belikan topeng. Iya yo nyahno. Wis dhewe gini wae. Ya, gini wae. Wis sama kok iki kanca-kanca Islam kabeh. Muga-muga selamat dunia selamat akhirat. Amin. Yo Islam KTP yo no. Ayo sih mau bocah mereka subuh takon aku, Gus, ada Islam KTP dia mati. Apakah kalau kirim Fatihah diterima sama dianya? Ditompo, asalkan kirimnya kepada yang mati bukan kepada KTP-nya. Goblok pertanyaannya. Wis niki kok ora apa-apa. Demokrasi ini, kawan mengeseni. Alimang Fatihah yang ngati muga-muga bersama nikah istiqomah. Amin. Kula dari kelingan Rogo Kasito bune Gulun Anon saya muridé Mbah kula Hasan Besari. Kula mbiyen ora kon bukan asap kula wegah. Kayak mitah sak jane turune sapa kula wegah. Ning aku bola-bali takon wis tak jawab, mbahku jenenge Hasan Besari Ponorogo. Kuwi gurune Rangga Warsita, gurune Pangeran di Ponorogo. Aku iki kelingan Rangga Warsita. Rangga Warsita niku tau ngendikake, kula mbiyen meh yakin karo omongane Rangga Warsita. Tapi sakniki dadi ra yakin kula. Rangga Warsita niku ora tau ngendikake sing mimpin Indonesia niku minimal bakal dipimpin oleh 7 macam pemimpin. Nomor 1, sinten? Satrio Kinunjoro Murwo Kuntoro. Seorang kesatria yang sering dipenjara tapi namanya harum seantero dunia. Orang langsung mengatakan Soekarno. Langsung diperdebatkan Soekarno.
presiden. Siapa? Ronggo Warsito mengatakan Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar. Mukti Wibowo, tapi disalah-salahke terus, dianggap orang bener, dianggap KKN, dianggap korupsi, dianggap maling. Bahkan aku jadi tersinggung. Pulau Bian kuliah itu oleh beasiswa Super Smart. Saya dapat beasiswa Super Smart. Dan artinya apa? Saya kuliah atas jasanya Pak Harto mergo kula nampa Super Smart. Kemudian apa yang terjadi? Kesandung kesampar. Super Smart dipersalahkan, keluarga disuruh balik ke duit negara jarene. Padahal yang menikmati coba dilihat, ribuan bahkan ratusan ribu mahasiswa yang ada di Indonesia, termasuk kulo. Lah awak murah pinter. Saya ini Super Smart loh. 1,6 juta yang menikmati coba 1,6 juta mahasiswa seluruh Indonesia. Lapor itu mboten wakafe Pak Harto. Mboten wakafe Pak Harto. Tegese kula ngaten. Kan kula sering ngomong kalau bocah-bocah tentang sang kula mbak Titi, saya biasa ngaji di Sarkem, di kafe-kafe macam-macam. Saya bilang sama mereka, sak elek-elek wong iki ono apike. Sak apik-apik wong mesti ono eleke. Orang baik itu punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Lah, saya itu heran, negara Indonesia itu negara yang tidak bisa menghargai jasa orang yang berjasa terhadap negara kita. Nggih Bapak Bapak. Nah, kalau ini pun saya santri-santri ini yang mujahadah, rakyatan pisan Gus Dur Al-Fatihah, Soeharto Al-Fatihah, Soekarno Al-Fatihah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka menghargai jasa para pendahulu-pendahulu kita. Saya ini nuwun sewu, sing bikin dikakir Ronggo Warsito itu bener. Mukti Wibowo, Mukti Sakti berwibawa, tapi kesandung kesampar. Disalah-salahke terus, termasuk terbukti dengan kasus Super Smart. Kesandung kesampar. Nah soal ini lah, ini kan lagi terus, Muka-muka dimaki sampai terus. Yang umurnya lebih tua dari terus. Ya ini loh. Bulu biar apa bulu biar? Jadi ini Mukti Wibowo kesandung kesampar. Wong umpamane wong Indonesia kira seneng karo Pak Harto, nyuwun sewu. Kula ngomong kali Mas Tommy. Ini saiki suwe-suwe do lucu. Yang mempunyai tagar 2019 gak usah lewat tol. Tol kuwi sing bangun Jokowi. Perasaan dia zaman Pak Harto ora bahasa itu. Sopo wae yo oleh liwat. Akhirnya apa sing ngerasa seneng karo Jokowi gawe tulisan. Apa? Sing dukung Jokowi presiden ora usah metu saka tol, ning tol terus. Wah, yo aja ngono. Jujur, kula mbiyen mboten milih Pak Jokowi. Tapi saya bilang kalau memang ada prestasi kita acungin jempol. Kalau memang salah boleh dong ngasih masukan. Jangan kemudian kalau baik mau dipuji, kalau jelek marah dicaci maki. Apa-apa ditangkepi, apa-apa dipenjara. Lah kepiye? Aku biar takoni Gus betul di penjara. Ora. Lah kok Nabi Yusuf sing bagus di penjara? Umpama aku di penjara kan padha bagus ya kayak Nabi Yusuf. Dewe. Dewe Pak iki. Kita hargai jasa mereka. Maka Ronggo Warsito mengatakan apa? Mukti Wibowo kesandung kesampar. Hebat 32 tahun jadi presiden. Dan semuanya bisa dirasakan. Bu tak takon. Zaman biyen zaman Pak Harto, beras sekilo regane piro? Minyak tanah seliter regane piro? Masih ngomong selawe. Iki ngomong kok aku tidak. Ayo ngaji Wah, ini orang sampai ini duduk ini. Kalau nanti kita lokasi kali ini. Ini dua doang mas kita. Jadi gimana kita hargai? Maka apa Bapak Ibu rahimahumullah? Kenapa kok bangsa ini sejauh ini nggak bisa menghargai para jasa-jasa mereka? Pulau Nepal lewat Karanganyar, mesti mampir ini Pak. Siapa Al-Fatihah, kata Pak Harto Al-Fatihah. Itu sebagai apa? Bentuk penghargaan kita kepada beliau. Yo jasane ki oke.
Nyuwun sewu. Zaman Pak Harto niku kula ngerti senajan kula cah goblok. Bangun negara iki ana GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Saiki garis besare apa? Mung sak geleme dhewe. Sak geleme dhewe. Kula wingi ketemu kali Pak Pras, Ketua DPRD DKI kula matur. Gus, aku minta nasihat apa? Lah kowe minta nasihat aku gampang. Menteri-menterine Jokowi kuwi sing ora seneng karo wong Islam kon mecat. Contohnya sapa? Luhut bin Sarpanjaitan kon mecat. Ya, saya dulu bilang kalau dulu 411 demo itu. Lah kula ganti penasihatnya Pak Jokowi. Pak Jokowi ampun tindak. Nika ana wong demo teng Istiqlal. Jenengan ra usah lunga, jenengan melu Jumatan mawon rangkok. Kuwi lak cara pembisike pinter. Ah goblok kok. Kudune Jumatan wong Islam Habib Rizik dan kawan-kawan. Aku ki apa rumangsane seneng Habib Rizik. Biyen Habib Rizik dulu karo Gus Dur, aku dukung Gus Dur. Wong kiai iku kok. Tapi karena sekarang Habib Rizik konsisten, ya saya mau nggak mau harus mengacungi jempol. Artinya apa? Kita benci itu ada alasan, kita cinta juga ada alasan. Jangan pernah mencintai dan membenci sesuatu tanpa alasan, apalagi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ora iso. Bu, aku dari presiden, penasihat Pak Presiden apa? Yuk kita Jumatan di masjid. Itu demo di masjid mau ke istana. Kalau itu dilakukan nggak akan ada penembakan terhadap ulama. Kalau memang baik katakan baik. Kul haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak walaupun itu baik. Dan kalau ngomong lah aku ya diomong akeh, KL ya diomong elek. Lah, sakniki nyuwun sewu begitu Pak Soeharto niku lengser. Seolah-olah sing didelok ki mung eleke. Nggih napa mboten? Nyuwun sewu umpamane contoh gampang. Biyen Pak Harto dilengserke mergo korupsi. Umpama to itu benar umpama. Tadi Pak Tommy bilang tidak terbukti. Umpama kuwi benar tak takon. Kira-kira korupsine saiki karo zaman Pak Harto biyen luwih parah pundi? Saiki. Kowe aja sudon karo aku iki Gus Mutahe bengok-bengok mergo dibayar karo Mas Tommy. Ora tak kadang. Mergo Gus Mutahe njaluk Pak Tommy. Ora. Ora tiba njaluk-njaluk. Apa? Biyen sing disorot korupsi Pak Harto, saiki lho nyuwun sewu. Dana desa uang 1,5 M yang dibilang Pak Tommy tadi. Lurah berapa ya? Urung kemudian bupati. Tonggo-tonggone dhewe iki lho. Bupati Klaten. Ya wis. Arep apa? Goblok meneh, bupati korupsi, melu pilkada tetep dadi. Tulung aku. Koruptor malih tetep dadi. Jajak. Malah suwe-suwe koruptor Indonesia ini kaya Fir'aun. Awakmu ngerti Fir'aun? Fir'aun kayak udan sing pilek ora ikunge udane sing pilek. Fir'aun kayak mangan sambel sing mules sambele wetenge ora. Padha karo Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik sing lara tiang listrike. Ora percaya karo ora bakti arep ngopo. Buaneten kok. Di mana-mana korupsi. Ketika kemudian dibandingke zaman Pak Harto, wis ora usah dibanding-bandingke lho. Biyen ben Pak Harto ndelok eleke. Lah Pak Harto ana eleke lumrah Pak Harto ki menungso biasa. Bila kula sering matur, sifate wong Islam itu napa? Yen jenengan mancing oleh iwak cilik, sing didelok niku mboten rine, tapi sing didelok daginge. Tegese napa? Lah jenengan ketemu wong liya aja mok delok eleke, tapi delok apike. Ngono kuwi. Aja malah rumangsa paling apik. Jal tak takon. Bu.
kampungmu iki kira-kira ana ora wong sing luwih apik daripada awakmu? Enten mboten wong sing luwih apik daripada awakmu? Pertanyaan kedua, ana ora ning kampungmu wong sing luwih elek daripada awakmu? Kata. Kowe berarti lah ngomong kata nganggep awakmu luwih apik daripada tonggomu. DPR gaya dong rendah. Kalau tak kau nih, balik dia. Nopo tak urusan ini kata sing korupsi, bupati korupsi, gubernur korupsi, kabeh korupsi, DPR, uang KTP piro sing dikorupsi. Ya Allah, rakyat ini nganti tele-tele gawe KTP kangelan. Kula niku KTP ne ilang nang bandara. Telepon Bu Camat iki. Bu Camat, KTP kula ilang. Nyuwun sewu Gus dereng saged damel. Lah napa blangkone mboten wonten. Mbak itu begini Mas Tommy. Lah kaya Gus Miftah lho KTP kangelan. Oh, sing salah sinten? Sing salah guru TK. Gara-gara calon pejabat niku mlebu TK diwenehi cerita judule Kancil Malang Timur. Gara-gara Kancil Malang Timur, akhirnya apa? Begitu dari pejabat gaweane maling koyok kancil. Mila matur, kewan sing gaweane dolan ning kebon, sing mangani klopo, mangani buah-buahan, kuwi jenenge bajing. Tapi kewan sing nguntal duit rakyat niku jenenge bajingan. Fasih. Aseh. Biyen Pak Beku dadi bupati rawani ngomong kaya aku, rawani. Niki nyuwun sewu kenatan yen ada. Maka saya sampaikan al-insanu uryanun, manusia itu telanjang. Walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah takwa. Wazinatul hayat, dan perhiasannya adalah rasa malu. Jadi wong niku sing korupsi berarti ra duwe isin. Yen ra duwe isin berarti ra nganggo baju. Yen ra nganggo baju berarti wuda telanjang. Yen telanjang dua kemungkinan, siji wong edan, loro kewan. Dadi wong sing korupsi kelase kaya kewan, kelase kaya wong edan. Kowe bisa modele nang ndi ra bakal perlu pengajian sing model iki. Ora mungkin. Oh piye sing edan kaya ngono ya ora. Ngomong dhewe lho. Angoni dhewe ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Rasane bodohmu kok tumbuk-tumbuk nang penyelamat iki. Kula sering ngomong, teori saya gini Mas. Orang itu yang korupsi itu sama halnya dia mengambil jatah anak cucunya. Bisa jadi dia kaya, tapi jatah anak cucunya dicukup karo mbahne sing korupsi. Begitu sok mbahne mati, anak cucunya kebagian apa? Tapi sak pamsule kok awake dhewe gelem tirakat, gelem riyadhah, gelem poso, gelem sing niku bangsa tirakat, prihatin dan lain sebagainya. Kuwi padha karo nirakati anak putumu. Umpama kowe ora ngunduh kamulyane, sesuk anak putumu sing ngunduh kamulyane. Amin. Pak Harto niku hebat jadi presiden 32 tahun. Tidak semata-mata karena Pak Harto hebat. Kula yakin Mbah Harto niku duwe Mbah Harto niku duwe mbah sing ampuh-ampuh. Mila duwe anak putu sing ampuh-ampuh. Lah kula anake wong biasa, Mbah. Napa kula iso dadi wong ampuh? Iso. Asalkan awakmu gelem tirakat, awakmu gelem poso, awakmu gelem riyadhah, awakmu gelem prihatin. Sing ngunduh sapa? Anak putu. Mila jenengan pengajian kaya keleleran ngene iki. Mila njaluk nunggu sak onone. Bahkan ada bagian kloso melapi niku njoke tungkak. Orang mangsani itu yang mulai mangliyati tirakat. Muga-muga anak putumu sing ngunduh kamulyane. Amin. Sampai to Gus Miftah niku kedanan poso nganti bojo kula bah niki nembe bodho kedua mbok aja poso dhisik. Mboten. Aku tetep poso. Aku tetep poso Daud. Tujuannya apa? Mau pengen anakku, santriku, jamaahku kabeh pikantuk kamulyane menapa. Amin. Taiwan biyen awakku lumu saiki kurune kaya ngene. Saya dulu 105 kilo Mas.
sekarang 71 miliar. Dulu menurut saya begini, wow, kayak ibu-ibu di jilbabnya merah ini, perutnya kayak pahala bulan Ramadan, apa berlipat-lipat. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus kita kasih tahu, saya nomor dulu. Indonesia niku presidennya sinten? Satrio Jinumput Sumilo Atur gawe wirang. Iki pas meneh. Satrio Jinumput. Orang nyalon presiden tapi jadi presiden. Jinumput dicukup. Pak Harto menyatakan saya mengundurkan diri jadi presiden. Jinumput. Habibie dijemput jadi presiden. Jinumput dicukup. Tapi akhirnya apa? Sumilo Atur gawe wirang. Gara-gara kebijakan referendum Timur-Timur hilang dari Indonesia. Aku menunggu yodong biaya pinter ya Pak. Entah negara ini, nyuwun sewu, disintegrasi di mana-mana dan lain sebagainya. Nomor 2, nomor 4. Satrio lelono topo ngrame wuto ngideri jagat. Oh itu. Satrio lelono topo ngrame wuto ngideri jagat. Wuto ngideri jagat. Sak donya parani kabeh. Kula biyen takon kali aju dari Gus Dur. Jadi Gus Dur kan kulilingnya karena apa? Untuk meyakinkan negara-negara di dunia atas konstitusi Indonesia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat setelah reformasi. Mubeng meyakinkan dunia, utang dijaga. Tapi nopo Satrio Lelono tokoh nami, wong ahli tirakat di Gus Dur. Lama-lama tuh, wong teng dunia niku sing mripate ra iso ndelok, atine padhang kuwi ana lho. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari buahan. Awakmu ngerti sapa sing digendong karo si buta dari buahan iki kan? Lha iku Saya nomor 4, kula sampai nomor 7 percaya. Nomor 4, Satrio Hamung Tuwo, Montu Kulan. Mergo bapane wong top, anake melu top. Dadi presiden mergo goleke Gus Dur. Hamung Tuwo, Mung Tukul. Kebawa nama besar orang tuanya. Megawati Soekarno Putri. Umpama Megawati Wiratno Putri, rampuh iki. Soekarno Putri, Hamung Tuwo, Mung Tukulan. Sampai ini pula dipercaya. Nomor berapa? Satrio Kunjoro, Mulo Kunjoro, Satrio Mukti Wibowo, Sandung Sampar, Satrio Ronoto Pengabung Tongi Diri Jagat, Satrio Hamung Tuwo. Sing nomor 5. Satrio Hambukaning Gapura, Boyong Hambukaning Gapura. Boyong mau nih menteri jadi presiden. SBY. SBY Susilo Bambang tapi kalau ganti jadi Susilo Bimbang Yudhoyono. Bimbang galau. Ini saya tidak suka dengan manuver pejabat gubernur Jawa Barat yang memeriksa bekas rumah wakil gubernur Jawa Barat. Ini ada intervensi dari pemerintah. Kamu galau. Tapi apapun itu Pak SBY duwe jasa kagem Indonesia, alhamdulillah. Megawati yang duwe jasa kagem Indonesia, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang aku mau nek Pak Karno didelok jasane, Megawati didelok jasane, SBY didelok jasane, ngopo lak ngomong Pak Harto kok didelok elek? Kuwi jenenge ra imbang, Bro. Ra imbang. Apa aku ngomong iki dilem-lem karo Pak Harto? Ya ora iso Pak Harto ngelem aku. Ya ora iso wis ora ono kok ngelem aku. Ya ora iso. Gut. Begitu nomor piro iki? Satrio Wibowo, Mukti Wibowo. 8. Winujoro, Mukti Wibowo, Sumilo Atur gawe wirang, Gus Dur nomor 4, Megawati nomor 5, SBY nomor 6, nomor 7. Lah nomor 7 itu kula ketemu jawaban.
Presiden Indonesia sing nomor 7 niku sing duwe karakter, ora kok nomor 7. Lah nomor 7 mesti Pak Jokowi. Niki sing duwe karakter sing kaya nomor 7. Kuwi ora ketemu. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu ratu tanpa mahkota. Tak apa namanya dalam. Ratu tanpa mahkota itu sapa? Ayo, sapa sing ngerti? Sinten Pak Bu? Buat tidak cocok. Buat tidak cocok. Sama? Satrio Pinandito Sinisian Wahyu ratu tanpa mahkota. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, seorang kesatria yang dekat dengan Tuhannya. Sinisian Wahyu. Ayo. Golek presiden sing kaya Janaka iki angel. Saiki bener Pak Jokowi niku presiden sing nomor 7. Tapi kula dereng yakin yen Pak Jokowi duwe sifat ketujuh seperti yang disampaikan oleh Ronggo Warsito. Aku ora yakin. Wong Sinisian Wahyu Pinandito niku nyuwun sewu kok ngregani ulama karo wong Islam yo apik. Sinisian Wahyu berarti yo pinter ngaji. Kuwi ora ketemu teng Indonesia. Urung. Maka nyuwun sewu, mbok yo gawe odo-odo iki sing nalar. Jokowi itu adalah Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Kuwi nasabe tekan ngendi? Lah seneng karo Jokowi monggo, tapi aja kebablasan. Lah ora seneng karo Jokowi ya monggo, ini negara demokrasi. Tapi harus sama-sama kita dukung. Pak Jokowi harus selesai sampai 2019. Sesuk pengen ganti Jokowi, ayo sing mempertahankan ya monggo, ayo kuat-kuatan. Kan ngono carane, ora ribut. Lah kula dadi MK. Judicial review soal presiden 0% tak kabul. Dadi kabeh partai iso nyalonke presiden. PDI nyalonke Jokowi, Golkar Airlangga, PAN Zulkifli Hasan, PKB Caimin, Berkarya Tommy Soeharto, kabeh nyalon. Jadi rakyat itu gak ada pilihannya kata. Kalau dengan sistem pemilu sekarang paling sing iso nyalon wong loro tok. Ini kalau cuma 2 orang ida-idaan meneh. Gelutnya saya ketok. Coba kalau 0%, semua partai boleh mencalonkan kadernya untuk menjadi presiden. Hanura nyalon ke sopo, PAN nyalon ke sopo, PKS nyalon ke sopo, pilihannya oke. Berkarya nyalon ke Tommy Soeharto. Kan rakyat milih. Gus Miftah milih sopo, White MC. Belok bisik. Maka malam hari ini saya ajak Bapak Ibu semuanya bermunajat untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, yang mampu menjahterakan rakyatnya. Lah kula pribadi kula matur minimal ki ana presiden sing wonge tegas tapi ahli senyum, iso makmurke negara. Sinten sing terkenal dengan Jenderal The Smiling Man, Jenderal Soeharto. Muga-muga Indonesia duwe presiden kok Soeharto meneh lah. Amin. Ya moga-moga Mas Tommy presidennya aku wakil lah. Kok ini senang banget kan? Bisa kok wakil presiden. Sleman itu loh Mbak Edi. Nyuwun kula jadi wakil bupati kula kok. Ora kepenak jadi wakil bupati, ora iso menek-meneke bupati. Ora dua kok lah aku saiki arep misu-misu bupati bebas. Bupati ini bener tak dukung, bupati ini salah tak kandani. Padha lak sesuk Mbak Titik dadi DWR umpamane, lak bener yo didukung, lak salah yo disandani. Aja lak bener njaluk dijempoli, lak salah dikritik nesu. Kuwi jenenge cah cilik. Berarti pejabat-pejabat ku uteke kaya cah cilik. Oh nesunan. Loh, dadi pejabat ki yo kudu siap dikritik. Jenenge pejabat publik didelok karo wong akeh. Lah ora pengen dikritik gampang, aja dadi wong sing gelem didelok ndeli awae, ora usah nyalon. Lah Pak Tommy iki iso dadi presiden apa dikersake karo Allah. Iso wae to Pak bisa ngersake. Nggih napa mboten? Nggih. Umpamane dadi presiden. Lah bener, Tommy Anda bagus. Salah yo dikandani. Kan ngono. Niku jenenge gentle. Nggih napa mboten? Nggih. Sok ngerti gentle.
والمؤمنات الأحياء منكم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وتلاميذنا يا الله من أهل العلم وأهل القرآن من أهل الذكر والرياضة من أهل العبادة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا استقامة اللهم ارزقنا بزيادة العلم والرزق والعبادة اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة اللهم ارزقنا ذرية طيبة اللهم ارزقنا أهلا سكينة ورحمة ورحمة اللهم ارزقنا بألف ألف قوة اللهم ارزقنا بألف ألف بركة اللهم ارزقنا بألف ألف كرامة اللهم ارزقنا بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Siap. Pakai mawon. Diajak mungkin ngobrol-ngobrol dulu aja. Diajak ngobrol-ngobrol dulu. Gak pulang kok? Pulang sama saya. Oh gitu ya. Oke. Derek Rumin, kapan-kapan main ke sini? Sewaktu-waktu main ke sini, ya. Lah mau ngapain dapur emang? Mau dapur apa? Tidak
Berhati-hati ketika naik motor. Kalau nyalip dari kanan, dan jangan lupa kalau naik motor harus berdoa dulu sebelum berangkat. Life is cry. Hidup adalah berdoa. Life is married. Tanpa married kayak nggak live. Makan sendiri, laundry sendiri, makan sendiri, ini sendiri, ngaji sendiri. Yo, tapi mari kita berdoa semoga kita sama wasakinah mawaddah warahmah dan kita akan konsisten alias istiqomah, memiliki istri dan suami yang setia forever. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Bu Eko. Masuk angin. Pak CBT ya. Masuk Bu Eko. Rijal, Mas Rijal, sini dong. Mas Jana. Ini Bapak Santri minta foto. Oh, nggih, siap. Yo, bawa Riki itu. Kita harus lancar.
Rizal. Minta foto. Assalamualaikum ya bibi. Bukut boleh kampung Argentina kukut. Ayo ongkos Portugal. Argentina ada nangis.